menyelesaikan buku Lucifer karya Penerbit Handoyo. Aku sekarang udah di halaman 112, udah di chapter akhir sepertinya, hampir, karena sisa 2 chapter lah. Di halaman terakhir di 126. Sejauh ini kesan-kesanku makin ending makin seru, makin menuju akhir makin seru ceritanya. Selamat nonton. Makin seru. Ush. Dan lucunya tuh, lihat deh, Makara mata rapat, lepaskan Morsa Legend dalam nama Yesus. Kamu tidak punya hak atas anak Allah ini. Ia sudah ditebus lunas oleh darah domba Allah. Deng. Morrison tidak pernah terima siapa-siapa masuk dalam hatinya. Ada kami, kamar ini kosong milik kami. Morrison tertawa terbahak-bahak penuh kemenangan. Para pendoa syafaat tidak menghiraukan. Mereka tidak henti berseru-seru, menengking, berbahasa roh, meminta kuasa Tuhan lebih banyak lagi dan mengusir semua kuasa kegelapan. Caci maki, hinaan dan ejekan dari Morrison terus berperang melawan keinginan mereka. Dipadu gaduh suara sepasang gitar. Sudah lebih dari 2 jam mereka berjuang. Mawar Saron. Aku bacanya Mawar Saron tetap garang dan tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Namun iman para syafaat bahwa nanti akan berakhir dengan kemenangan tetap teguh. Kayaknya dia gila deh, dia bukan kerasukan roh. Dia gila emang. Inyah kau Lucifer, inyah kau ular tua. Kau tidak punya tempat di muka bumi ini. Inyah kau iblis, kau sudah dikalahkan di kayu salib. Darah Yesus sudah menghancurkanmu. Sakit, aku sakit, perutku sakit. Berhenti, kalian semua berhenti. Mawar Saron tidak bercanda. Mawar Saron berbicara sebagai Mawar Saron. Terus ini ada nyanyi lagu rohani. Kau harus keluar dari Mawar Saron, Lucifer. Dalam nama Yesus, kau sudah dikalahkan. Jangan coba-coba bertahan terus. Keren nih, keren. Markus Yonatan. Saya menepuk bahu Matius Abraham yang tidak henti-hentinya berseru-seru mengusir Lucifer. Saya berbisik di telinganya, dia benar-benar kesakitan. Kita harus bawa ke rumah sakit. Markus Yonatan. Mawar Saron memanggil nama saya. Suruh mereka berhenti, Markus Yonatan. Matius Abraham memandang saya, ada kemarahan bergabung dengan keraguan. Ada kebimbangan yang berusaha menghentikan ambisi untuk menang. Matius Abraham harus memilih antara akalnya atau panggilannya sebagai panglima perang kerajaan Allah. Dan Matius Abraham dalam nama Yesus.
Dia memalingkan wajahnya dari saya dan perutku. Anjir. Uratatatata, haleluya, darah Yesus menyucikan kandunganmu. Inyah kau lagi, inyah kau. Akatarton dalam nama Yesus. Mundur Markus Yonatan, jangan sentuh dia. Jangan kasih celah roh cabul pindah ke dirimu. Jangan kau termakan tipu daya iblis, Markus Yonatan. Tolong aku, Markus, tolong. Gokil. Mawar Saron bilang gini, bangsat kalian semua, matilah kalian semua, munafik, bajingan, anak-anak pelacur obrolan. Tolong aku, Markus Yonatan, mereka akan bunuh bayi ini. Gokil. Makin seru. Oh, iya. Markus, darah Markus. Markus, aku berdarah. Kasihan. Aduh, chapter terakhir. Takut. Anjay. Gak ada gugur. Kita semua cacat dan terluka, Lukas. Renung saya mengulangi kata-kata Cindy Huda. Luka-luka yang akan bertahan lama mungkin tidak akan pernah sembuh. Mungkin kita semua tidak akan pernah pulih. Mungkin kita semua sudah rusak. Ini buku keren banget. Keren banget, coy. Keren banget, sumpah. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bahagia, Kak. Apa yang harus aku lakukan? Cobalah sekuat tenaga menjalani hari esok seperti hari lain yang biasa-biasa saja. Apakah dosaku akan pernah diampuni? Aku sudah tidak mengerti lagi konsep dosa, Lukas. Aku tidak akan mengingat batu untuk merajammu. Aku tidak akan memungut batu untuk merajam siapa-siapa. Maafkan kami yang tidak bisa menolongmu, Mawar Saron. Maafkan kami yang lari darimu. Semoga kamu mengerti bahwa segala daya kami tidak cukup untuk menolongmu. Semoga kamu mendapatkan kembali dirimu
Semoga ada ruang di dunia ini tempat kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Markus, Lukas, ia tidak menjawab lagi. Namun saya mendengar permintaan terakhirnya malam itu. Dan tangan saya menjawab dengan rangkulan yang terus menemani sampai pagi ini. Selesai. Ini buku gokil parah sih kataku. Dia bisa menyingkap sebuah dilema terkait agama, dimana tapi dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Maksudnya sudut pandang yang berbeda adalah dimana aku sebagai seorang muslim yang akhirnya aku bisa tahu dari sudut pandang agama lain, yaitu agama Kristen apa Katolik ya ini berarti ya. It was must read sih, sumpah kataku ini yes banget, absolutely yes untuk dibaca, mind blow banget. Dan wow, semoga Mawar Saron gak bisa main. Awalnya sempat aku di awal cerita itu aku bingung kan, ini tuh sebenarnya ceritanya mau dibawa kemana gitu loh, kayak slow pace gitu. Menjelang ending ini menyenangkan banget buat dibaca karena itu jadi menduga-duga ini apa yang akan terjadi, ini keren sih, dia bisa memacu. Awalnya mungkin membosankan ya untukku karena aku kayak ini cerita apa sih, jadi emang runtut gitu ceritanya, tapi diceritain dengan runtut sekali. Yang mana secara singkat ini tuh ngebahas tentang seorang Markus Yonatan. Dia sebagai anggota apa ya, jemaat apa ya, jemaat apa sih, lupa, jemaat gereja Kristus Efesia. Dan dia itu apa namanya, punya seorang kakak bernama Matius Abraham. Dan dia awalnya dulu Matius tuh orangnya yang kayak bebal, terus kayak akhirnya setelah dia terakhir kembar itu dia jadi kayak yang ibaratnya apa ya, kayak ibaratnya itu, aku nggak bisa bilang ini radikal, tapi gimana akhirnya kepercayaan jemaat itu tuh terlalu apa ya, fanatik, mungkin itu ya bahasanya, fanatik terhadap agama. Jadi apa-apa selalu dikaitkan dengan bisa kita berbuat malas segala macam, itu selalu dikaitkan dengan roh kemalasan, roh pencabulan, roh zina kalau kita pacaran segala macam. Ibaratnya kita emang bener-bener harus berada di jalan yang selalu mereka anggap benar gitu dalam kepercayaan mereka. Jadi kayak, nah si Markus Yonatan ini dia tuh dekat dengan seorang pendeta juga, bukan pendeta ya, kayak orang namanya bernama Singa Yehuda. Singa Yehuda itu mempunyai adik Mawar Saron. Nah, disinilah disingkap cerita Mawar Saron yang dia mungkin memiliki gangguan psikologis dengan orang tua yang tidak kompeten, yang selalu mengaitkan permasalahan hidupnya. Jadi dia tidak mau mendengarkan anaknya, justru mereka malah kan Mawar Saron ini dipenuhi oleh dosa roh-roh yang negatif. Mereka tidak mau mendengarkan anaknya gitu. Ini berdampak pada psikologisnya Mawar Saron yang akhirnya dia ya udah, karena udah dipandang najis, udah dipandang gak suci, kotor, penuh dosa, akhirnya dia melakukan hal-hal yang benar-benar fatal gitu. Sampai akhirnya Mawar Saron ini hamil seorang anak
dari hubungan haram bersama Lukas Nathanael, dan ya disitulah permasalahan bermula dan akhirnya penyelesaiannya sangat tidak. Coba bayangin, bukannya harus dibawa ke rumah sakit, itu tuh malah diritualkan, bukan ritualkan ya, kayak ada upacara pelepasannya, dan itu sangat menghancurkan psikis dan fisiknya Mawar Sharon. Ini kompleks banget, suka aku, masuk banget. Aku pikir kayak nggak seru deh ini, tapi ternyata makin sini kayak wow, cool, gokil, 5/5 harus baca. Oke, mungkin itu deh. Semoga Mawar Sharon punya hidup yang lebih baik. Marcus Jonathan keren sih, dia nggak yang jadi radikal gitu di antara keluarganya, karena emang seluruh keluarganya tuh kan ibaratnya kalau udah jadi terlahir kembali ya, atau kita mengalami mimpi atau apa ya, fase dimana akhirnya kita merasa terlahir kembali, itu kita kan jadi, nah itu yang dirasa. Nah, si Marcus Jonathan ini tuh belum pernah merasakan itu, dan dia harus berpura-pura bahwa dia bukan denial ya, dia harus berpura-pura kalau emang dia udah terlahir kembali agar mereka bisa diterima gitu, dia bisa diterima di kelompoknya. Tapi dia nggak benar-benar sepenuhnya terlahir kembali. Keren gak sih? Wow, aku jadi penasaran deh sama ritual agama Kristus gitu. Oke. Sangat insightful baca ini. Bye, see ya.